Oke, ini nomor 8 dulu kita coba ya. Tuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit dan subkulit. Kita ambil contoh PB. Nah, jadi pertama berdasarkan kulit dulu. Kalau berdasarkan kulit itu caranya gini. Misalnya di situ kan 82 ya. Nah, maka 82 ini nanti kita pecah sampai terakhirnya kurang dari sama dengan 8. Kulit pertama itu kan maksimum 2, tulis 2, sisanya di sini. Deckingnya pakai pohon faktor seperti ini. Lanjut lagi, kulit kedua itu 8. Di sini berarti sisanya 72. Lanjut lagi 18. Kemudian di sini berarti sisanya 72 kurang 18 itu berarti adalah 54. Kemudian next lagi kulit berikutnya itu adalah setelah 18 itu 32. Nah, itu dapatnya dari rumus 2n kuadrat ya, 28, 18, 32 dan seterusnya. Maka di sini berarti sisanya adalah 22. Nah, kemudian kulit berikutnya setelah 32 itu kan kulit kelima 50 ya, 2n kuadrat. Nah, karena nggak bisa sampai dengan 50 berarti nanti kembali lagi ke 32. Kalau 32 nggak dapat berarti balik ke 18. Nah, maka kita tulislah di sini 18. Sisanya adalah 4. Nah, berarti konfigurasinya itu adalah 2, 8, 18, 32, 18, dan 4. Nah, itulah menggunakan menggunakan kulit. Sekarang menggunakan subkulit. Subkulit itu deckingnya ingat aja susu, sapi-sapi, sedap-sedap, sepedap-sepedap. Apaan tuh Kak maksudnya? Nah, ini maksudnya gini. Jadi mulai dari subkulit pertama itu S, 1S, 2S, 3S, 4S, begitu ya. Kemudian nanti masuk P. Jadi 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, nah begitu seterusnya. Kemudian 4S masuk 3D, masuk 4, masuk P, S, DP dan seterusnya. Nah, kemudian jangan lupa bahwa S itu maksimum 2 elektron. Kalau P itu 6 elektron. Kalau F itu maksimum maksudnya SPD dulu. Ini maksimum 10 elektron. Kemudian F itu maksimum 14 elektron. Nah, tadi susu sapi-sapi ya, susu sapi-sapi. Misalkan kita ambil tadi contohnya adalah PB, nomor atomnya adalah 82. Berarti ini bisa dimulai dari 1S2, 2S2, susu sapi berarti masuk 2P6, susu sapi ya. Kemudian sapi lagi berarti masuk 3S2, 3P6, susu sapi-sapi. Kemudian masuk lagi setelah 3P berarti masuk lagi 4S, sedap ya, 4S2, masuk 3D10, sedap masuk P berarti 4P6. Nah, ini kalau kita jumlah ini 10, 20, 30 baru 36, habis 4P. Ini sudah sedap, masuk lagi sedap sekali lagi berarti masuk ke 5S2, masuk ke 4D10,
kemudian 5P6, kemudian sevedap berarti masuk lagi ke 6S2. Nah, tadi 36 berarti sudah 38, 40, 56 ya. Nah, masuk lagi setelah ini sudah sedap, masuk lagi sedap sekali lagi. Sedap berarti sevedap ya, berarti masuk F. Nah, F itu mulai dari 4. Jadi 4F 14. Kemudian setelah 4F sevedap berarti masuk lagi D, berarti di sini ada 5D10, sedap masuk P, P-nya berarti 6P6. Coba kita hitung sekali lagi. Ini 10. Yang ini ke sini 10 lagi. Kemudian ini 10, ini ke sini 10, kemudian ini 10 lagi, kemudian ini ke sini 10, 20. Oke, berarti sekarang 20, 30, 50, 70, 80, 86. Berarti ini hanya sampai 6P4. Nah, gitu caranya ya. Nah, silakan dicoba lagi nomor nanti yang lain, caranya sama saja ya. Oke, nah sekarang masuk ke soal nomor 9 mengenai bilangan kuantum. Oke. Nah, bilangan kuantum itu gampang. Misalkan di sini kita punya, nanti konfigurasikan dulu, kita ambil contoh yang nomor 21. Misalkan ada unsur X, nomor atomnya 21, berarti kita konfigurasi. Nah, biar gampang bisa pakai gas mulia. Yaitu misalkan gini, ini kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1, 21. Nah, maka yang ditentukan itu adalah yang terakhir. 3D1 berarti di sini bilangan kuantumnya adalah N-nya adalah 1, kemudian nanti L-nya itu nanti kalau untuk subkulit D adalah 1, kemudian M-nya itu nanti ditentukan dari orbitalnya. Kalau isinya cuma 1, berarti nanti M-nya itu adalah minus 2. Caranya, M itu kan nilainya dari plus minus L ya, dari minus L sampai dengan dari minus L sampai dengan plus L, itu nilai M. Nah, berarti kalau misalkan L-nya 1, berarti dari minus 1, M-nya ini nanti nilainya dari minus 1, kemudian harusnya L-nya sama dengan 2, maaf. L-nya ini 2, jadi M-nya itu dari minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. Nah, maka untuk yang elektronnya ini tadi, yang elektron 1 ini, dia kan isinya cuma 1, berarti hanya ada di sini. Kalau dia 1, kalau pengisiannya itu pertama diisi dulu arahnya ke atas. Nah, baru nanti kalau udah penuh baru berpasangan. Gitu ya, itulah makanya M-nya sama dengan minus 2. Yang terakhir S. S itu kalau arahnya ke atas, berarti nanti nilainya adalah plus setengah. Nah, jadi L ini, saya ulangin bahwa kalau misalkan S itu nanti L-nya 0. Kalau
itu 1 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, menentukan periode dan golongan. Itu sama caranya dikonfigurasikan dulu. Misalnya kita ambil yang H, nomor atom 35. Ya. Nah, ini kita konfigurasi. Nah, untuk memudahkan itu bisa pakai gas mulia. Tadi di yang nomor 9 juga bisa kalau untuk hanya menentukan elektron terakhir. Misalnya kita ambil contoh yang 35 ini kan kalau kita konfigurasi ini kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, ini 10, 20 berarti masih bisa 3d 10 dan 4p5. Nah, ini bisa kakak singkat menjadi 35 ini menjadi paling dekat adalah AR. Nah, AR itu kan 18. 18 itu berarti nanti sampai dengan 3P6. Nah, berarti ini adalah sama dengan 3P6, maka sisanya nanti masuk ke 4S2, 3D10, dan 4P5. Nah, untuk kasus ini, maka yang dilihat sebagai periode dan golongannya itu adalah 4S2 dan 4P5. Nah, kalau dia bentuknya ada NSX kemudian NPY, berarti nanti ini periodenya adalah N, golongannya adalah X plus Y, masuk golongan A. Maka 4S2 4P5 berarti periodenya adalah 4, golongannya adalah 2 tambah 5 berarti 7. Nah, gitu. Kalau terakhirnya nanti adalah SD ya, NSX N-1D. Nah, maka periodenya itu tetap N, tapi golongannya itu masuk golongan B. Ya, X plus Y golongan B. Nah, kita ambil contoh misalnya nomor atom 22. Ya, misalkan unsur yang nomor atomnya 22. Biar memudahkan bisa kita pakai AR tadi 18. 18 itu berarti terakhirnya tadi 3P6, berarti lanjutlah di sini 4S2, 20 dan 3D2. Maka periodenya 4, golongannya berarti 2 tambah 2 berarti 4B. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada unsur yang ini ada catatan, kalau misalkan dia X plus Y ini khusus golongan B ya. X plus Y nya misalnya 12, ini masuknya 2B. Kalau dia 11 berarti 1B. Kemudian kalau 8 sampai 10, nah masuknya golongan 8B. Nah, gimana kalau terakhirnya adalah S saja? Nah, kalau S saja berarti dia masuk golongan A ya, misalkan NSX. Maka periodenya adalah N, golongannya adalah XA. Oke? Untuk yang lain silakan dicoba. Nanti kalau belum paham boleh di chat lagi ke kakak. Thank you.